Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai logika matematika, yaitu perangkai proposisi. Perangkai proposisi itu apa aja? Ada negasi, disjungsi, konjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Oke deh. Ini yang pertama. Ya, negasi atau ingkaran. Apa sih itu negasi? Negasi yaitu sebuah proposisi baru yang nilai kebenarannya berlawanan dengan proposisi sebelumnya. Jadi, ketika pernyataan sebelumnya itu salah, maka dia akan berubah menjadi benar. Ketika pernyataan sebelumnya benar, maka akan berubah menjadi salah. Jadi, notasinya itu kayak gini. Negasi P, bacanya negasi P. Bisa ya, banyak ya, ingkaran P, negasi P, tidak P, bukan P. Gitu ya. Bacanya. Cara bacanya terserah kalian nyamannya di mana. Mau baca ingkaran P, negasi P, tidak P, bukan P, terserah. Contoh nih. 10 habis dibagi 5. Negasinya apa? Negasinya 10 tidak habis dibagi 5. Ya kan? Karena kalau negasi berarti dia lawannya, lawan dari proposisi sebelumnya. Karena di sini proposisinya benar, maka negasinya itu 10 tidak habis dibagi 5. Nah, selanjutnya nih, Makassar tidak terletak di Pulau Sulawesi. Makassar tidak terletak di Pulau Sulawesi nih. Apa dong negasinya? Oke, mungkin ada yang mengatakan negasinya Makassar tidak terletak di Pulau Sulawesi. Salah dong ya. Berarti yang bagusnya itu Makassar terletak di Pulau Sulawesi. Ketika dia udah tidak berarti itu sudah pernyataan salah ya. Jadi ketika dinegasikan maka dia akan bernilai benar gitu. Nah nih kesimpulannya, ketika negasi P sama dengan negasi ingkaran P ya. Biasanya saya nggak pakai bilang negasi ya, tapi ingkaran. Biasanya saya ngomong gitu. Jadi kebiasaan ingkaran. Nih, ingkaran P ini bentuknya. Ketika ingkaran diingkarkan nih, contoh ini. Ini kan ingkaran ya. Tidak gitu. Berarti dia sudah ingkaran, dinegasikan lagi, maka kembali ke pernyataan awal gitu. Ngerti ya? Oke, lanjut lagi, disjungsi atau. Nah, maksud dari disjungsi atau itu misal gini. Kamu mau nitip bakso atau gado-gado? Ya, maksudnya atau. Biasanya kalau kita atau berarti pilihan ya. Ya, kalau kamu belikan bakso aku suka. Kalau kamu belikan gado-gado aku juga suka. Ya gitu. Atau salah satunya. Nah, simbol dari atau itu bentuk V ya. Apa sih definisinya? Misalkan P dan Q adalah dua buah proposisi. Proposisi P dan Q adalah proposisi yang bernilai benar jika sekurang-kurangnya satu proposisi bernilai benar. Nah, seperti yang kakak katakan tadi, ketika aku nitip bakso atau gado-gado dan kamu kembalinya beli bakso, ya aku senang gitu, senang. Nah, contohnya nih, Risa adalah alumni pondok pesantren. Wah. Nah, Risa ingin mendaftar beasiswa di University of Al-Azhar. Gitu. Persyaratan beasiswa di University of Al-Azhar itu pertama, dia alumni pondok pesantren atau dia seorang hafiz gitu. Pertanyaannya, apakah Risa memenuhi kriteria? Ya, jawabannya apa? Yes. Kenapa? Karena di Risa memenuhi persyaratan satu nih, alumni pondok pesantren. Baik Risa hafiz kah atau bukan hafiz, nah terserah. Intinya Risa udah masuk kriteria karena di sini atau ya, atau berarti salah satunya boleh. Oke?
gitu. Nih contoh, misal ada dua proposisi yang P sama dengan pendaftar alumni pondok pesantren, yang Q pendaftar adalah seorang hafiz. Nah nih dua syaratnya nih. Berarti gimana nih tabelnya? Tabelnya P Q, P atau Q ya. P-nya benar, benar, salah, salah. Kakak sudah ajarkan kemarin cara membuat tabel kebenaran. Nah, di sini benar, salah, benar, salah. P atau Q, benar atau benar? Benar. Benar atau salah? Benar. Salah atau benar? Benar. Salah atau salah? Salah. Oke. Jadi tabel kebenarannya kalau disjungsi itu kayak gini. Cuman satu bernilai salah. Apabila keduanya salah, emang betul-betul salah gitu. Oke, konjungsi. Nah, konjungsi atau dan ini familiar banget ya kalian. Apa lagi ya contohnya? Saya suka makan bakso dan gado-gado. Berarti saya suka makan keduanya nih. Atau gini, saya titip bakso dan gado-gado atau bakso dan jus jeruk. Berarti saya bakalan marah besar kalau misal gak dibeliin dua-duanya, harus keduanya gitu. Jadi dan itu wajib keduanya gitu. Nah, definisinya secara matematika, misal P dan Q adalah dua buah proposisi. Proposisi P dan Q adalah proposisi yang bernilai benar jika kedua proposisi bernilai benar gitu. Jadi saya nggak bakalan marah kalau kamu belikan saya bakso dan jus jeruk. Tapi kalau cuma bakso, pasti marah dong, ya kan? Karena dan. Contoh nih, Kevin berusia 18 tahun. Kevin memiliki berat badan 55 kg. Nih contoh ya, ada dua proposisi P dan Q. Persyaratan donor darah, nih ceritanya si Kevin mau donor darah. Persyaratan donor darah. Berusia minimal 18 tahun dan berat badan minimal 45 kg. Ya. Pertanyaannya, apakah Kevin memenuhi kriteria untuk melakukan donor darah? Gimana nih? Yes, ya. Kevin memenuhi kriteria karena Kevin itu di sini kan dikatakan minimal berusia 18 tahun. Nah, sementara Kevin itu berusia 18 tahun. Kevin memiliki berat badan 55. Nah, di sini berat badan minimal 45. Berarti dong Kevin bisa donor darah. Itu maksudnya. Nah, tabel kebenarannya kayak gini nih. Ingat ya kalau dan disimbolkan dengan V terbalik ke bawah. Berarti benar dan benar, benar. Benar dan salah, salah. Salah dan benar, salah. Salah dan salah, salah. Jadi kalau dia konjungsi, kalau dia dan, cuman satu yang bernilai benar kan apabila jika kedua proposisi bernilai benar gitu. Jadi cuman satu benarnya. Kalau tadi cuman satu salahnya, kalau ini cuman satu benarnya. Oke, masuk lagi. Implikasi. Jika bla bla bla, maka bla bla bla. Nah, definisinya apa secara matematika? Dia adalah misalkan P dan Q adalah dua buah proposisi. Proposisi P dan Q adalah proposisi yang bernilai salah. Bila mana P bernilai benar dan Q bernilai salah. Berarti apa maksudnya? Nih ada contoh nih. 2 adalah bilangan prima. 2 adalah bilangan asli. Nah, ini simbol dari implikasi adalah sama dengan baru ada apa nih? Sudut-sudut ya. Sudutnya. Kurung siku ya. Kurung apakah gitu. Jadi bentuknya kayak gini ketika dia adalah maka. Jadi bacanya jika P maka Q. Jika benar maka benar. Benar. Jika benar maka salah. Salah gitu. Jika salah maka benar, benar. Jika salah maka salah, benar. Karena syaratnya apa tadi? Proposisi P dan Q adalah proposisi yang bernilai salah bila mana P bernilai benar dan Q bernilai salah. P bernilai benar dan Q bernilai salah. Gampangnya nih, ketika dia kayak panah-panah gini, berarti ketika yang ditunjuk itu salah, maka dia adalah salah. Tapi kalau misal
jika salah maka salah, dia adalah benar gitu. Nah, ada yang dinamakan biimplikasi, jika dan hanya jika. Apa tuh? Misalkan P dan Q adalah dua buah proposisi yang bernilai benar. Bila mana P dan Q memiliki nilai kebenaran yang sama, berarti P dan Q itu nilainya sama. Contoh, P, saya suka makan bakso. Saya suka makan makanan pedas. Jadi P, Q, ya kan? Jika P benar, P jika dan hanya berarti benar jika dan hanya jika benar. Oke, benar ya. Perhatikan, berarti nilai keduanya itu harus bernilai sama. Berarti kalau P jika dan hanya jika Q, berarti dia benar. Benar salah, salah benar, salah berarti benar. Ngerti ya? Jadi kalau implikasi itu yang ditunjuk arah panah salah, tapi kalau dia biimplikasi berarti nilainya harus sama gitu. Ekuivalen lah gitu, ekuivalen. Ini kesimpulannya. Ya, ketika P dan Q maka cuman satu yang salah ya. Ketika salah atau salah maka dia benar-benar salah. Kalau P dan Q cuman satu yang benar, karena P dan Q itu ya harus benar keduanya. Kalau jika P maka Q, jika P maka Q itu maka iya yang ditunjuk arah panah ini yang bernilai salah. Sementara kalau biimplikasi jika dan hanya jika harus nilai keduanya benar. Sama-sama gitu. Jadi mau salah-salah mau benar-benar dia itu bernilai benar gitu. Oke, gimana penjelasan materinya? Kakak harap kalian ngerti ya. Oke, kalau ada yang kurang dipahami silakan bertanya. Saya akhiri dengan ucapan kulil haq walau kana murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.